ceritain TikTok tutup melulu kan, keranjang kuning ada sedih-sedih. Ini lagi ada bagi-bagi mobil. Untuk bisa berhasil pasti ada gagal. Pasti ya. Ada kegagalan, makanya kita harus siap menerima kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Kasar katanya kan gitu. Bahkan orang Tanah Abang aja banyak takut sama TikTok kok, terbukti kan. Pak Denny sama Pak David. Halo, Gimana? Halo Reja. Halo Pak. Gimana kabar, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa banget nih. Kondisi Tanah Abang lagi sepi, malah Dendev bikin gebiar, bagi-bagi hadiah banyak banget. Bener nggak sih nih Pak? Infonya dari mana itu? Wah, udah kesebar di mana-mana nih Pak, luar biasa nih. Yang kamu tahu dari mana? Dari circle kita pasti. Tapi bener Pak ya, ini benar-benar mau bikin sesuatu yang happening banget. Padahal kan kita sama-sama tahu nih Tanah Abang kondisinya lagi luar biasa sepi kan. Bener ya Pak ya? Bener. Bener ya? Kita lagi mau adain gebiar. Itu gebiar kita bukan sembarang gebiar gitu. Siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Tapi tahan dulu Pak, kita nggak usah cerita gebiar dulu. Ini kan pasti banyak banget nih penonton kita yang penasaran kan. Betul. Pasti. Dan Dendev ini udah terkenal banget. Hampir ke seluruh Indonesia, cuman kan orang mungkin nggak banyak yang tahu. Nah kebetulan nih pemilik dan Dendev udah ada di depan saya. Mendingan saya korek-korek dikit nih. Boleh banget. Gimana sih? Boleh. Gimana di perjalanan pertama kali Pak dan Dendev dibangun? Pertama kali kita kan awalnya itu coba-coba. Coba-coba dulu pada zaman 2012 itu kalau nggak salah sablon DTG kalau nggak salah. Iya. Ya yang pakai mesin printer gitu. Yep. Nah saya berdua nih sama si Ko David dulu lagi, saya kebetulan waktu itu habis berhenti kerja. Aha. Nah kalau Ko David waktu itu lagi bingung mau bisnis apa. Kalau nggak salah baru selesai kuliah juga. Oh baru selesai. Berarti Pak David belum sempat kerja. Kalau Pak Denny kan udah sempat kerja ya. Saya kan lebih tua, agak lebih tua. Kokonya kan. Kokonya ya benar. Nah habis itu ajakinlah kerjasama nih, apa nih, nyari sesuatu kerjaan, nyari suatu bisnis gitu. Bisnis ya. Sempat keliling-keliling dulu tuh waktu itu kan, orang tua kita kan tukang catering. Bisnis kuliner. Iya, tadinya mau bisnis kuliner. Berdua naik motor keliling Mangga Besar tuh. Keliling Mangga Besar. Iya, saya kan dulu tinggalnya daerah-daerah sana juga, Jakarta Barat. Aha. Yang paling ramai kan dulu pada zamannya kan di Mangga Besar banyak orang Restoran. jualan makanan gitu kan, restoran. Kita nyari-nyari tempat, ternyata orang tua bilang, lu mau jualan apa, maksudnya makanan restoran gitu? Gue kerja udah setengah mati nih, capek nih, susah lu dagang makanan gitu, maksudnya nggak gampang. Tapi kan kita anak muda kan mikirnya orang tua udah ada pengalaman kan, harusnya bisa jalan kan. Tapi ya orang tua sepertinya nggak ngarahin kita ke sana. Nggak ngarahin ke kuliner ya. Kesana. Akhirnya mulai browsing tuh. Dulu masih zaman BlackBerry kalau nggak salah. BlackBerry. Iya. Berarti sekitar tahun 2011-2012 mungkin Pak ya? Iya. Nah kita akhirnya coba beli mesin itu. DTG itu. DTG. Ternyata kita coba, ujung-ujungnya ya mencoba lihat pasar gitu kan. Ternyata Tanah Abang rame gitu. Rame. Akhirnya ya kita baru terjun ke sana. Tapi ide pertama kali itu memang dari Pak Denny atau Pak David sih sebenarnya. Kayak kita coba clothing aja gitu, clothing line gitu. Itu pertama kali muncul dari Bapak atau dari Pak David? Ya kalau saya sih ngikut-ngikut aja, idenya dari Pak David waktu itu kan. Dari Pak David ya. Soalnya kan waktu itu saya baru lulus kuliah juga. Bapak jurusan apa dulu Pak? Maaf Pak. Komunikasi. Oke, bro, jago nih. Markom ya. Terus? Enggak juga sih ya, sebenarnya nggak terlalu nyambung juga ya sama clothingan ya. Tapi ya saat itu memang kebetulan zaman itu lagi musimnya online. Musim online kebetulan saya nganterin temen. Itu dia mau belanja di Tanah Abang. Saya juga pertama kali waktu itu ke Tanah Abang. Pertama kali. Saya kaget betul lihat Tanah Abang tuh saat itu rame banget. Kebetulan kan mau lebaran. Wah rame banget itu. Dan baju juga bagus gitu. Nggak saya sangka. Saya nggak tahu Tanah Abang tuh. Saya taunya barangnya jelek, murah gitu. Taunya murah, jelek gitu. Nggak berkualitas lah. Pas saya kesana kok beda banget. Ini layak dipakai gitu menurut saya. Nggak saya sangka.
Dari situ ya. Dari situ awal. Tapi ada hambatan nggak sih Pak awal-awal ngebangun ya? Pasti namanya bisnis kan. Awal-awal nggak akan semulus seperti sekarang ya pasti ya. Sekarang kan DNF mungkin udah hampir 12 tahun gitu berdirinya. Nah awal-awal tuh apa Pak hambatan yang yang paling sulit dan sekaligus cara menjaga eksistensi gimana tuh? 12 tahun itu menurut saya di dunia clothing line lumayan oke itu ya. Iya, kan hambatan gini loh. Kita dulu kan masih muda nggak ada pengalaman apa-apa nih. Toto terjun kan ke Tanah Abang, buka toko, bikin baju gitu kan, desain segala macam kan mencoba untuk explore lah ya supaya bisa laku. Awal-awal kan dagang sepi. Sepi banget. Sepi banget, buka toko kagak laku. Pokoknya kalau kagak apa bro bilangnya penglaris. Nggak penglaris, nggak jajan, nggak makan. Itu benar-benar masih berdua berarti belum ada anak buah ya. Dulu pas zamannya masih di Blok A. Oh, Blok A. Di Blok A Tanah Abang yang gedung hijau itu. Nah, kalau bagaimana caranya untuk eksistensi ya kita mencoba untuk ya namanya segitu-gitunya ya. Jadi kita berjuang. Coba aja pasar gimana. Kok barang gua nggak laku kan. Saya kan terbilang waktu itu kan Pak David kan masih muda. Mungkin desainnya itu nggak masuk nih ke pasar. Ke pasar. Yang pemain-pemain Tanah Abang kan udah senior lah ya. Pasarnya ya kita mesti ngikutin gitu. Ternyata mungkin desain saya belum tentu disukai nama Reja kan. Ya mungkin lebih karena masih muda lebih jiwa idealisnya ditonjolin pada saat membuat gambar mungkin kira-kira gitu Pak ya. Kira-kira apalagi saya yang bagian bikin gitu hubungan sama desain kan. Nah, produksi ya. Pokoknya gue maunya ini nih bisa laku nih. Ternyata kan Pak David yang di pasar kan lebih jago dia. Lebih jago. Lu jangan bikin ini. Ini kagak laku katanya. Gitu. Lebih jago baca pasar lah Pak. Iya, jadi intinya kita coba-coba gitu kan. Bukan coba-coba maksudnya trial and error. Yang nggak laku ya kita cari gambar baru, desain baru, konsep baru gitu. Ikutin aja perkembangannya. Kita harus jeli-jeli lihat pasar yang lagi ngetren nih apa gitu. Yang lagi ngetren. Emang bener-bener observasi mungkin Pak ya. Bapak bener-bener ngelihat sekeliling ya segala macam. Dan puji Tuhan sekarang kita salah satu toko yang trend center ya di Tanah Abang. Nah, DNF trend center ya di Tanah Abang. Luar biasa itu. Iya. Nah, ini kan dari Gerintis dari kok ketawa di mana Win? Ya memang betul. Betul ya. Luar biasa. Ini berarti kan dari bawah Bapak kan bisa dibilang dari bawah benar-benar ngerintis bisnisnya Pak ya. Terus tiba-tiba sukses, usia masih muda, ya Bapak fisik penampilan oke punya kan. Pas ada kaget nggak sih Pak? Tiba-tiba udah sukses. Misalnya Bapak spend budget buat hobi yang gila-gilaan mungkin pernah ada nggak sih Pak kayak gitu? Ya kalau saya sih mau dulu merintis, mau sekarang bagaimana ya tetap sama-sama makan nasi juga sih. Tempe juga doyan sama aja. Tempe tahu tetap makan begitu. Cuman pada saat muda kan pasti ada yang angan-angan pengen apa. Benar. Iya kan. Benar. Reja kayak zaman dulu pas masih muda pengen apa misalnya? Saya gitar dulu Pak. Dapat duit pasti beli gitar. Nah, beli gitar. Beli kan? gitar ya. Itu suka banget tuh. Sebenarnya sih kalau saya waktu itu kan nggak kepengen amat sih. Cuman ya waktu itu sempat pengen beli mobil baru. Mobil baru. Iya, saya kan hobi mobil gitu kan, temen nonton YouTube mobil lah gitu kan. Belilah mobil baru nih. Pokoknya huruf depannya B lah. Oh B, oke. Yang 3 huruf ya? Iya. Ngeri. Terus berdua, temenin kita ke B itu kan. Ya udah akhirnya diskusi belilah satu mobil gitu kan. Cash langsung. Cash, so aksi. Wow. Enggak cash, kredit lupa kredit. Tapi udah lunas. Ya pasti. Puji Tuhan udah lunas. Itu seri terbaru tuh Pak pada saat itu. Pokoknya keluar baru, udah tungguin. Sebenarnya bukan tungguin sih. Tadinya pengen beli merek M. Oh, M. Akhirnya kita dengar B mau keluar baru. Yes. Pas keluar itu langsung beli gitu. Langsung beli. Dan itu hobi termahal Bapak di saat menurut saya ya saya ya? seneng aja gitu bisa beli itu gitu. Tapi sekarang sih buat saya kayak gitu-gitu ya ujung-ujungnya tuh sekarang rugi tuh 500 juta kalau mau dijual. Tapi kan balik lagi kan ya, mungkin sebagian orang 500 juta kecil. Tapi kalau buat saya 500 juta gede banget. Gede banget ya kan. Nah, menurut pemirsa nih, penonton ya kan. Iya kan. Ini mobil mendingan dijual rugi 500 juta apa mendingan
udah jogrokin aja di rumah, mengenang masa lalu gitu kan. Nah tuh penonton tuh, kira-kira diapain tuh mobilnya tuh? Kan mobil kenang-kenangan Pak Denny tuh, cocoknya dipajang apa dijual? Iya, gitu dulu ya? nih sempat susah-susahnya bisa kebeli, sekarang rugi 500 juta nih menurut teman-teman. Mendingan gimana nih? Ya. Komen dong, komen. Komen. Nah kalau Pak David gimana nih Pak? Bapak kan kayaknya badan tinggi besar, wajah ganteng, banyak duit lagi pada saat itu tuh. Apa diapain tuh Pak? Kira-kira Apa kaget tuh ya? nggak Pak? Ya kalau saya sih ya pasti juga hobi otomotif, hobi otomotif juga. Cuman terakhir itu pas COVID kan kebetulan di rumah terus. Ya. Bingung ngapain kan. Biasanya tiap hari kita kerja ya kan, ke Tanah Abang, ke kantor gitu loh, ngurusin produksi lah, bantu lah, bukan ngurusin produksi sih, tepatnya bantu. Jadi kalau saya itu kan sebenarnya kalau di pasar itu menyampaikan apa yang customer kita mau, di-convert menjadi baju gitu. Saya sampaikan pada kakak saya biar diproduksi, biar di-convert, biar masyarakat tuh bisa reach gitu, dapat itu baju seperti apa yang mereka mau gitu. Jadi otomatis saya kalau pagi dari pasar saya survei market. Sebenarnya kalau di pasar sendiri kan tim kita udah banyak lah. Udah banyak anggota ya banyak. Jadi saya sendiri nggak terlalu fungsi sebenarnya di sana. Cuman saya di sana tuh lebih ngecek market, kondisi pasar kayak gimana, apa sih yang pasar mau gitu loh. Nah jadi kan istilahnya setelah dari toko saya pasti ke kantor ngatur penyampaian gitu loh untuk barang apa yang kita mau bikin gitu. Tapi kantor kita udah di tempat sekarang kan pada saat itu ya? Apa belum? Dulunya sih, barunya enggak ya. Belum ya? Dulu. Tapi ya di tempat kantor sekarang udah lumayan lama juga. Cuman dulu awal-awal belum di sana gitu loh. Belum di sana. Iya. Nah terus tapi itu apa namanya masalah hobi tadi ada nggak Pak sih? Misalnya kayak Pak David spend budget untuk hobi yang kira-kira mungkin agak mengganggu ataupun menunda cost produksi itu ada nggak sih Pak? Nah itu tadi balik lagi pas COVID kan saya jadi di rumah aja nonton tuh YouTube-nya Irfan Hakim. Irfan Hakim itu saya inget banget. Dia kan hobi koleksi hewan-hewan, reptil gitu-gitu ya. Iseng-iseng saya cari, saya beli tuh. Saat itu lagi susah banget barangnya kan, hewan-hewan reptil gitu. Kura-kura darat. Apalagi burung eksotik gitu. Ya kan lagi susah banget itu barang, sampai cari keliling-keliling gitu. Oke. Iya. Itu mahal Pak ya? Mahal nggak sih? Maksudnya sama nggak kayak Pak Denny mungkin tadi 500 jutaan kan? Iya. Ruginya ya. Nah, kalau saat itu sih kebetulan harganya memang lagi di up banget kan. Tinggi banget. Iya, mungkin saya beli agak mahal ya. Sekarang masih ada Pak? Ada. Masih ada ya? Ada yang namanya makhluk hidup, ada yang meninggal juga. Aduh, udah beli mahal-mahal meninggal, gimana tuh perasaan itu? Iya sedih sih. Sedih Pak, pasti lah juga, sedih juga. Makhluk hidup kan kasihan. Iya sih. Nah, ini kembali lagi ke strukturnya Dan and Dev nih kan, owner kita ada dua, ada Pak David sama ada Pak David sama Pak Denny gitu ya. Itu gimana Pak gitu? Nah ini nih, gue mau ceritain nih. Jadi dulu tuh awal-awalnya kan yang kayak tadi saya bilang, kita nggak punya pengalaman berdua, toto terjun nih. Ibarat kata kan itu pusatnya fashion. Ya, dan salah satu terbesar di Asia Tenggara kan. Semua orang juga tahu kan Tanah Abang kan. Ya kita kewalahan tuh di situ tuh. Pokoknya dagang kagak laku. Ya mungkin sebagian orang ada yang terjun langsung dagangannya laku, meledak ada. Kalau saya sih waktu itu benar-benar susah bener dah. Nggak ada yang beli. Tapi kan produksi harus jalan terus gitu kan. Ya kita mesti putar otak lah kayak gitu. Nah awal mulanya nih balik ke pertanyaan kamu kan. Awal mulanya tuh gue ke toko ganti-gantian kalau nggak salah ya Pit ya. Kalau nggak salah ganti-gantian, saya ingat gue ganti-gantian. Hari apa gue kalau nggak salah 2 minggu ke toko. 2 minggu? 2 minggu gue ke toko. Sepinya, bukan Tanah Abangnya sepi. Tapi Dan and Dev-nya yang toko sepi. Dan and Dev sepi banget gitu yang gue jagain gitu. Orangnya rame lewat tapi satu pun nggak ada yang mampir gitu beli gitu kan. Selosin nggak ada, bener-bener sepi banget.
Terus di saat itu akhirnya gue bagi tugas, bro, waduh, Pit, Koko bisa gila nih kalau gue di sini nih, ngelamun, kan saya nggak bisa diem orangnya kan. Dulunya kan orang lapangan gitu kan, sering-sering keluar kota apa gitu kan. Ini harus jaga toko, nungguin orang beli gitu kan. Terus, ya udah gue bilang sama si David, Pit, wah gue kayaknya nggak sanggup nih. Maksudnya jaga toko gini, lu yang jaga toko deh, gue yang ngurusin produksi gue bilang. Udah semenjak itu akhirnya ya bagi tugas. Tapi Pak David enjoy Pak jaga toko? Apa pernah komplain gue nggak mau jaga toko gitu? Pasti kalau sepi stres. Stres dalam artian kita kan di toko nggak ngapa-ngapain, tapi orang lain semua lagi transaksi jual beli, tetangga-tetangga kita. Pasti kan jadi ada pikiran buat kita gitu, apa yang salah, apa yang kita harus introspeksi gitu. Dari situlah kita belajar. Tapi nggak sempat komplain gitu ke Pak Denny misalnya, aduh jangan gue lah jaga toko gitu, karena ini mungkin penonton nggak banyak yang tahu ya. Gue pertama kali masuk DNNF gue kaget, ini bos kok jaga toko, harusnya kan udah sukses kayak gini bukan bos lagi yang jaga ya kan, harusnya udah pada karyawan. Ini gue cukup salut nih sama Pak David ya, sama Bu Iren juga ya, masih terjun langsung jagain toko. Tapi apa Bapak sempat gimana gitu nggak sih Pak? Karena kan dulu mungkin Pak David kan ngalamin suka dukanya itu loh. Yang pulang nggak bawa duit itu. Oh iya. Kan belum diceritain kan, pulang nggak bawa duit, mau bayar karyawan nggak ada uang, mau bayar bahan baku nggak ada uang, gitu kan. Jadi ya kita tetap konsisten menjalankan apa yang dulunya kita berhasil, ya kita jalankan terus. Iya. Ya. Kalau kata yang zaman dulu kan kembali ke laptop. Oh iya. Yang presenter 5 huruf itu ya. Kembali ke laptop. Benar. Nah, ini DNNF masih tergolong bisnis UMKM lah ya. Iya. DNNF. Nah, Bapak kan udah punya pabrik nih, Pak. Apa nggak takut ini, Pak? Operasionalnya terlalu bengkak. Emang udah sebesar apa sih permintaan pasar nih, Pak? Tentang DNNF. Kok bawa pabrik sih? Iya kan, maksudnya Bapak kan udah produksi sendiri. Kan ada juga clothing line yang ambil dari tempat lain, terus mereka kayak nge-labelin sendiri kan. Kalau Bapak kan emang bener-bener pabrik sendiri dari bahan, dari pencelupan warna, sablon, desain, pemasaran kan DNNF sudah melakukan secara mandiri gitu. Memang kita punya pabrik sendiri, jadi semuanya integrated gitu kan. Jadi semuanya itu pokoknya udah lengkap lah pokoknya lah. Udah lengkap semua Pak ya. Karena tadi pertanyaannya kan nggak takut kosnya, nggak takut kosnya, terus sama sebesar apa permintaan kan. Nah ini kita ajak Reja berhitung aja nih, ajak penonton berhitung nih. Nah, coba gimana tuh Pak? Di Indonesia populasinya ada berapa? Coba aja. Mungkin sekitar 300 jutaan kali ya. Hitung aja 1%-nya berapa? 1%-nya. Coba hitung nih 1% berapa nih? Oke. Tadi 300 juta ya? Ya, anggaplah 300 berapa jutaan ya. Itu ya. kan paling jago gitu. 1 juta berarti. Ya, 1 jutaan. 1 juta piece ya. 1 juta piece. Dibagi aja tuh 365 hari. Sehari berapa? Berapa tuh? Coba teman-teman ada yang bisa bantu ngitung nggak nih? Kalkulatorin. Kan 300 juta. Dibagi 365. 821 sehari. Itu baru 1% loh. Itu baru 1%. Iya. Kita produksi kan nggak cuma satu merek. Oke, berarti DNNF ada beberapa merek lah ya. Kita kan ada baju pria, DNNF. Baju wanitanya, Coconut, yes. Baju anak-anaknya ada Just Kids sama Rora Kids. Just Kids baju pria, pria anak. Yeah. Kalau Rora Kids baju anak-anak perempuan. Ya, anak perempuan. Gitu ya. Jadi berdasarkan hitung-hitungan itu ya saya rasa harusnya sanggup lah. Sanggup, aman lah Pak ya. Aman itu baru nggak nyampe 1%. Nggak nyampe 1%. Dan bahkan kalau ada pengusaha clothing lain yang mau produksi itu juga bisa di DNNF kan ya? Bisa kan? Bisa banyak kok ya. kita punya customer kan. Banyak banget ya Pak. Pesan gitu sama kita gitu kan. Di online juga banyak yang kontak ke kita gitu. Kalau misalnya mereka reseller bilangnya kan, sebutannya reseller. Betul. Dia pesan desain dia, kita bikinin pakai merek masing-masing. Merek masing-masing. Itu tapi harus punya lisensi ya. Oh, harus punya lisensi. Iya, dalam arti ya nggak boleh pakai lisensi yang bukan milik dia gitu.
Oh, dia harus ini ya. Nah Pak, ini kan Bapak mungkin yang lebih ke arah pemasarannya Pak ya. Gimana tuh Pak cara ekspansi sampai dapat banyak banget klien DNDF yang produksi di DNDF Pak? Kita sih kuncinya awalnya kan pertama kan seperti moto kita, everyone can be cool. Everyone can be cool. Semua orang berhak tampil keren Pak ya. Nah betul. Asik. Jadi gimana cara kita bikin baju bagus, keren, tapi murah gitu loh. Harganya bisa dijangkau sama seluruh kalangan masyarakat. Ya semua segmen ya Pak ya. Nah kalau masalah produknya bisa disukain sama customer Indonesia, ya itu tadi kan kita pelajarin. Kita pelajarin dari warna, dari desain, ya kan. Dari orang Indo tuh sukanya baju yang tebel apa yang tipis sih gitu loh. Observasi lah Pak ya. Iya, kita observasi pasti di situ. Makanya kenapa tadi kita bikin pabrik, balik lagi saya nambahin. Pabrik itu kenapa kita bikin pabrik, karena banyak suka dukanya kalau kita dulu beli sama orang, beli sama pabrik orang. Kualitasnya terutama. Kualitasnya. Ya kualitasnya. Kalau kita bikin sendiri pasti hasilnya lebih konsisten. Konsisten ya. Kita soalnya kan udah 12 tahun. Walaupun mungkin banyak orang yang orang pakai baju kita tapi nggak paham ini DNDF gitu. Tapi baju kita tuh banyak. Soalnya kita punya agent reseller banyak banget di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin banyak orang pakai di jalanan tapi dia nggak sadar bahwa yang dia kenakan itu adalah DNDF gitu ya. Dengan adanya pabrik ini kita make sure kualitas kita tuh selalu sama. Selalu sama. Iya, karena orang kan udah tahu. Kalau di Tanah Abang sih orang pasti tahu. Oke, tapi Bapak cara memasarkan ke perusahaan lain, dia kan bisa produksi di pabrik DNDF juga menggunakan merek mereka sendiri kan. Nah itu Pak David ngalamin ini nggak Pak, kesulitan Pak untuk kasih tahu ke orang, lo kalau mau produksi kaos di pabrik gue aja nih gitu, nanti gue bakal gini-gini ya, biasa lah marketingnya. Itu Bapak ada kesulitan nggak sih Pak? Kalau untuk terima PO gitu merek orang, enggak juga sih, kan kita kan udah spesialis di bidang ini kan. Udah hampir 12 tahun. Maksudnya kesulitan gimana aja? Enggak, misalnya kayak mencari konsumen baru gitu. Misal perusahaan baru lah. Misal saya punya clothing line nih, tapi saya nggak punya pabrikan. Saya kan mau bikin di DNDF nih. Nah, Pak David itu memasarkan ke saya biar saya tahu, biar saya percaya dengan biasanya produk-produk udah itu gimana tuh? Banyak yang nyari sih, Ja. Ada aja gitu loh. Mungkin nggak partai besar, partai kecil juga banyak gitu. Oh, partai kecil DNDF terima juga lah Pak ya? Iya. Itu mungkin ada minimumnya, mungkin teman-teman juga misalnya mau tahu. Kemarin kan ada yang nyari mau bikin buat apa sih, PT ya? Kemarin terakhir itu ya. Seragaman perusahaan, dia mau ada acara di Bali atau gimana kan. Ya dia bisa kontak kita juga. Bisa kontak. Kan udah jelas banget itu di website ada gitu kan. Informasi. Pokoknya custom made lah ya. Custom made ya. Tuh buat penonton semua, buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau produksi tuh bisa banget lah Pak ya, kontak ke DNDF ya, nanti bisa dibantu lah. Ada minimumnya nggak Pak? Mungkin bisa disebutin minimum order. Nggak ada sih, nggak ada minimum. Nggak ada minimum. Nggak ada minimum. Yeah. Cuman kan yang namanya order ya nggak mungkin lah order 1 biji. Iya nggak mungkin. Nggak ada minimum. Emangnya fotokopi order 1 biji kan mungkin. Pabrik sendiri, iya kan bebas gitu loh. Bebas. Bisa diatur lah. Betul banget. Cuman kan impactnya kan ke harga. Iya, kayak Reja aja misalnya kalau pesen 1.000 sama pesen 1 juta piece kan beda. Beda, pasti yang 1 juta piece akan jauh lebih lebih ekonomis. Iya. Ya. Oke, nah Pak, ini kan kita balik lagi nih ke acara anniversary yang sangat bombastis sih menurut saya nih ya. Ini luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kelewatan informasinya, ini DNDF bakal bagi-bagi mobil, bakal bagi-bagi motor, terus ada handphone flagship loh ya. Ini kalaupun si Androidnya yang awalan S itu flagshipnya ya. Yeah. Terus yang awalan I itu juga S sama terbaru. I. S sama I itu versi terbarunya kan. Nggak kaleng-kaleng lah. Nggak kaleng-kaleng. Ini mobilnya berapa, Ja? Mobilnya berapa? 3 apa 5? 3 ya? 3. Tuh, bukan 1 loh ya. Siapa 3. aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut ya. Ini terbuka. Terbuka untuk umum, Pak, ya? Dimulai dari pas bulan akhir Oktober. Kemarin apa Oktober ya? Hari ini November kan? November ini udah masuk. Nah, dimulai dari akhir Oktober tutupnya nanti September 2. Jadi 1 tahun ke depan diakumulasi.
diakumulasi. Iya. Ya. Itu luar biasa sih Pak ya, di tengah kesulitan pedagang-pedagang offline dan NDF berani bikin gebrakan gitu tuh, motivasinya apa tuh Pak kira-kira tuh? Nah, gimana tuh? Siapa yang mau jawab nih? Soalnya kan di media suka di blow up Tanah Abang sepi. Yes. Padahal kan sebenarnya nggak sepi-sepi amat ya sebenarnya. Kalau menurut saya sih nggak sepi-sepi amat, cuman memang mungkin sekarang udah era digital, jadi orang pesen semua by WA, by online gitu loh. Tapi tetap kita yang utamanya kita mau bangkitin UMKM di Tanah Abang itu. Betul Pak. Nah, ini saya tambahan sedikit Pak. Ini DNNDF ini menurut saya sih udah, ini bukan karena gua kerja di sini loh ya. Ini DNNDF udah cukup sempurna sebenarnya. Offline-nya ada, online-nya ada, semuanya aktif gitu. Di Tanah Abang sendiri sebenarnya kayak DNNDF juga nggak sih Pak? Mereka itu apa hanya fokus di offline aja atau gimana ya? Kok pada komplain sepi ini perspektif aja ya. Ini nggak bermaksud untuk memperkeruh suasana, enggak. Ini perspektif Pak David. Mungkin karena Pak David kan lebih sering di Tanah Abang ya. Mereka itu sebenarnya punya toko online juga nggak sih? Ada ya. Ada sebagian ada yang punya toko online. Jadi bahkan banyak juga yang punya toko online, lebih ramai toko online, jadi udah nggak buka toko offline juga ada. Oh ada juga yang kayak gitu ya. Dia udah nggak sewa lagi di Tanah Abang, dia udah fokus di online aja gitu. Iya ada. Oke. Memang tapi ya kita harus ikutin perkembangan zaman sih Pak ya. Kalau kita harus punya dua-dua lah. Kayak DNNDF ini udah cukup oke ya. Kalau kita cuma ngandelin berbisnis konservatif ya, konvensional ya. Jadi jualannya offline aja, nggak mau merambat ke online, itu bakal nggak oke juga sih Pak ya sebenarnya ya nggak sih? Betul. Cuman kan balik lagi kalau kita kan ada offline ada online itu sebenarnya kan kita kan punya banyak reseller, punya banyak agent, distributor gitu. Makanya kenapa kita adain Gebiar ini biar kasih support loh buat mereka, biar mereka tuh semangat. Iya. Di tengah kondisi yang katanya sedang tidak baik-baik saja. Iya betul. Nah itu. Tapi ya semoga kan harapannya sih ini kalau dari sudut pandang saya sih Pak, dengan adanya Gebiar ini kan orang juga bisa berkunjung ke DNNDF, otomatis kan juga lihat tempat lain, juga ngelirik tempat lain gitu betul, ya. Betul. Iyalah, semoga jadi kan bisa menularkan gitu. Kayak Reja aja nih, misalnya pedagang gitu kan. Nggak usah ya siapa aja kan yang belanja di Tanah Abang kan pasti kan nggak cuma beli kaos doang, nggak cuma beli daleman doang. Betul. Pasti kan dia bawa uang ke Tanah Abang mau belanja buat tokonya kan pasti kebagian juga lah yang lain lah. Ya intinya kita mau membangkitkan UMKM lah dengan diadakannya Gebiar ini. Betul sih Pak. Tapi gini, ini ada sedikit mengganjal di pikiran saya. Ini menurut saya sih spekulasi yang luar biasa sih ini Pak. Kalau rugi gimana tuh Pak? Misalnya udah bagi-bagi mobil, tahu-taunya misalnya kita nggak ada yang berharap ini rugi. Kita berharap ini sukses dan berjalan lancar. Misalnya nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi Bapak, gimana tuh Pak? Gimana ya? Kita udah jalanin ini sebulan. Saya lihat sih dampaknya positif sih ya. Kita punya reseller, kita punya agent, distributor lebih semangat lah. Lebih semangat ya di tengah iklim yang katanya tidak baik-baik saja gitu. Mereka jadi yang penting kan harapan. Mereka lebih semangat aja. Lebih semangat lagi untuk berdagang gitu, untuk pasarin produk kita gitu. Masarin DNNDF ya. Kok dari Pak David dari Pak Denny gimana tuh Pak tanggapannya Pak? Kalau nggak salah kemarin Pak David juga ada cerita kan. Jadi mungkin di Jakarta ramenya online ya, ya kan? Karena free ongkir ya. Iya, tapi kan luar kota kan lebih ramai offline ya. Tetap jalan ya. Jadi ya sejauh ini sejak Gebiar ini diiklankan itu udah ini ya, maksudnya ada perubahan yang signifikan Pak dari sebelumnya apa gimana? Ada, mulai ada. Mulai nggak bisa langsung bagaimana ya, tapi ada dampak positif lah. Saya sih optimis banget sih. Oke, gini nih, mungkin ada teman-teman reseller DNNDF juga yang menyaksikan podcast kita ya. Nilai jual DNNDF itu apa? Kenapa orang harus beli DNNDF Pak? Ini pasti Pak Denny sama Pak David kan lebih tahu nih. Kenapa orang harus beli DNNDF? Apa sih yang bedain DNNDF itu sama orang lain tuh apa? Kita juga penasaran nih ya kan? Yang pasti desain kita original. Itu yang terpenting. Desain kita original ya. Jadi nggak ada tuh desain kita di tempat lain ada gitu. Tadi gue bilang
Kan trendsetter. Trendsetter. Orang yang ngikutin kita. Iya ini nih, ini keren nih ya kan. Tapi seiring berkelanjutan waktu kan kita kan udah banyak apa ya sebutannya invest mungkin ya untuk kita punya company. Jadi dari segi bahan, kualitas sablon kita, kualitas jahitan kita gitu loh, itu boleh diadu. Boleh diadu. Itu apa? Semakin bertambah tahun itu selalu diperbaiki untuk jadi lebih baik ya Pak. Orang apa ya? Kalau boleh sedikit nambahin tuh langganan aja bilang baju dicuci nggak rusak-rusak bahkan. Oh, ini nih nilai jualnya. Sampai bosen-bosen pakai. Nggak rusak-rusak. Nggak rusak-rusak. Warna nggak pudar, nggak luntur juga, ya warnanya luar biasa. Ini bukan promosi, memang langganan sendiri yang cerita. Langganan. Nanti lain kali kita undang ya langganan. Boleh banget tuh ya. Kita coba dengar langsung dari pelanggan di podcast ya. Benar banget. Oh jadi itu memang apa nilai jualnya kan, DNNDF ya? Yang tadi pas Reza nanya sebelum ini kan pabrik. Yes. Ya kenapa kita bangun pabrik kan kita mau kualitas pertama. Jadi kalau kualitasnya udah bagus, ya pasti kan itu nomor 1 lah ya. Nomor 1 betul Pak, kualitas. Jadi ya. kita udah punya tim untuk bahannya sendiri. Yes. Untuk tim cetaknya sendiri. QC-nya sendiri. Terus juga jahitan sendiri gitu kan. Desain juga sendiri ya pastinya. Ini desainer DNNDF udah berpengalaman semua nih kayaknya ya. Bukan kaleng-kaleng. Udah pusing dia ditiru-tiru terus. Salah adu gocek. Gokil ya Pak ya. DNNDF luar biasa. Tapi gini Pak, kembali lagi ke perjalanan DNNDF yang hampir 12 tahun ini ya. Pernah nggak sih mengalami kerugian yang benar-benar sampai shock nih Pak David sama Pak Denny nih? Biasanya David yang lebih tahu nih kalau soal rugi-rugi. Dia nggak cerita, takut gue stres. Gimana? Boleh nggak Pak dibongkar di sini Pak? Iya, saat baru-baru kita pasarin produk kita, ya pasti kan belum terkenal ya. Kita titip jual di reseller, di agent A, di agent B gitu loh, di toko-toko ya kan. Ya mungkin ada beberapa yang memang niatnya nggak baik gitu. Jadi kita titip barang dia nggak, buat kasar kata nggak bayar ya, kabur gitu. Nah yang kayak gitu sih. Ada kayak gitu Pak ya? Ada lah, namanya kita baru-baru belum paham kan. Belum itu paham pas. Kok bisa Pak? Maksudnya dia pertama kali order dia aman nih bayar. 2 kali order aman bayar, habis itu ngilang aja gitu? Iya mungkin kayak gitu kan, juga kuantitinya bertambah. Setiap orderan tuh bertambah kuantitinya. Ya, mungkin dengan alasan kan laku barang ini Pak, gini, tapi kita modalnya terbatas gini gitu. Oke, tapi tunggu Pak, Bapak nggak coba cari, maksudnya sebelum dia order kan Bapak tahu orangnya, pernah nggak sih kayak coba cari tokonya di mana nih, orang jualan di mana nih? Gue kan nggak mungkin ngasih barang gitu-gitu aja kan, ya nggak sih? Ya mungkin memang sindikat ya, mungkin ya. Saya juga kurang paham saat itu kan, masih pemula banget. Saat itu berapa Pak nominal kerugian kalau boleh tahu nih, saya dan teman-teman boleh tahu nih berapa nominal kerugiannya Pak? Iya pasti lumayan ya. Kalau ditotalin ya mungkin BMW lewat. Serius? BMW lewat, wah berat nih. tapi gini kita nggak boleh menengok ke belakang lah, kita harus menengok ke depan, melangkah ke depan. Betul, move on Pak ya. Move on, ya harus boleh. generasi move on. Enggak, yang gue inget dulu nih pas awal-awal. Gimana tuh Pak? Seru nih. Jadi dikasih tahu nih, lu kok suka nongkrong juga kan pasti kan, malam mingguan suntuk ya kan, dagang sepi. Terus hari Sabtu ketemu temen ngobrol gitu, lagi main biliar. Ada dikenalin lah gitu. Ini ada pedagang nih ya kan, dia rame gitu kan. Akhirnya kita coba dikenalin gitu kan. Ya namanya kan kita dikenalin teman, percaya aja kan. Ya karena referensi teman. Ya udah, ambil sekali, baju kita laku, lanjut lagi ambil lagi, dibayar kan. Pertama kan kasih barang, laku dibayar. Laku dibayar berkelanjutan, sekali, 2 kali, 3 kali, dan pengambilan makin banyak kan. Ya lama-lama ya hilang juga. Aduh, itu ya kayak gitulah. Bad experience dalam bisnis. Makanya solusinya sih sebenarnya kembali ke produk. Kalau produk kita worth for money, pasti reseller juga nggak berani bertindak yang enggak gitu, karena dia butuh barang kita dan nanti orang cari gitu. Kalau dia maksudnya ada niat nggak baik sama kita kan, kita nggak bisa transaksi bisnis lagi. Harga kan boleh diadu DNNDF.
Kenapa sepercaya diri itu deh? Kualitas, harga boleh diadu. Boleh diadu ya. Padahal kompetitornya kan kalau dibicara Tanah Abang kan kompetitornya luar biasa. Biasalah kalau kompetitor yang namanya bisnis kan bersaing. Bersaing ya. Tapi kita jangan kalah saing dong. Wih, ini dia paling keren nih. Bikin malu aja. Luar biasa ya Dedep. Soalnya kita kan dalam 10 tahun fokus di bidang ini. Dalam 10 tahun betul-betul fokus. Betul fokus. Kita nggak pernah berpikir untuk beralih ke apapun lah. Pokoknya kita fokus di bidang ini. Fokus bener-bener Pak ya. Tapi Pak bicara tadi singgung sedikit masalah kompetitor ya. Pernah nggak sih Pak kayak ada pesaing bisnis yang apalah yang kurang oke lah, yang gimana lah gitu. Mungkin pasti ada lah namanya persaingan. Justru itu yang bikin seru Justru itu yang bikin seru. Justru itu yang bikin seru, yang bikin kita semangat. Pernah ada pengalaman aneh nggak Pak? Ini nggak tahu sih ya. Ini kita percaya nggak percaya sih ya. Ini kan kita budaya Timur nih. Kita kan orang Timur ya kan. Mungkin pernah dibikin toko Bapak tiba-tiba sepi ataupun tiba-tiba dibikin jadi. Emang masih ada aja gituan? Ya takutnya kan. Kali aja ada cerita gitu-gituan gitu. Nggak ada. Tapi nggak ada selama ini sih persaingannya biasa-biasa aja sih Pak. Maksudnya kayak paling apa sih persaingannya? Puji Tuhan sih aman-aman aja lah. Persaingan dagang aja biasa. Paling harga ya. Balik lagi kualitas nomor satu, ya. harga, desain. Pernah nggak ada yang jatuhin? Yang paling sering sih ya itu yang tadi saya bilang desainnya kan kopi paste. Oh di kopi. Kopi pastenya minta ampun cuy. Mirip sampai banget. Yang beli returnya ke barang kita. Wah itu gawat. jadi kan kalau rusak nih di toko kan dipulangin. Pulanginnya ke toko Dendef, belinya tempat lain. Iya. Wah gawat. Karena mereknya benar-benar di kopi mirip banget. Sampai ke gambar-gambar ya. Tapi kalau saya kan udah belasan tahun kan. Yes. Saya ngelihat baju saya nggak ada mereknya, saya tahu itu baju saya. Bapak walaupun gambarnya kecil ya. Walaupun gambarnya kecil. Gitu loh. Merek logo aja di kopi loh. Logo di kopi. Merek logo di kopi. Tapi ini singgung logo. Logo tuh siapa dulu yang ini? Idenya dari siapa sih logo? Logonya itu? Kita sebenarnya ada 2. Ada 2 logo Denen. Iya. Ceritain Pit. Gimana tuh Pak David ceritanya masalah awalnya logo? Awalnya kan kita kan orang Chinese ya. Iya. Percaya sama Shio. Okay. Jadi awalnya kita desainnya, nah ini kan kelinci nih. Kelinci ya. Ini kelinci sama nih. Kambing. Aha. Kebetulan Shio saya kambing, kakak saya kelinci. Pak Denny kelinci, Pak David kambing sionya. Jadi masuklah itu. Itu kan kalau namanya juga kan Denny David gitu. Denny David ya. David tapi kan dalam bahasa Inggris kan A dibaca ya David, Dev gitu ya. Biar keren ya. Biar keren. Masa Dendaf. Iya juga ya. Jadi aneh. Iya jelek banget Dendaf. Iya benar. Dendaf kan kayaknya nanjak terus tuh Dendaf. Turun juga. Bener juga tuh. Bener juga baru sadar saya itu. Dendaf. Oh iya. Betul juga. Cuman kan balik lagi kalau kita pakai animasi terus kan itu segmennya anak muda ya. Anak muda. Makanya kita bikin lagi logo tuh yang logo itu lebih general. Lebih general. Topinya aja keluarin aja. Ini kita ada topi juga nih dan DV. Ini sebenarnya ini baru pertama kita ngerilis topi apa sebelumnya udah pernah? Belum pernah, ini baru perdana ya. Coba dong di komen sama pemirsa pencinta Denendef. Iya. Nanti kita bagi-bagi topi gratis dong Ja. Oh boleh banget, boleh ya berarti boleh bagi-bagi. Dong. Buat penonton yang paling aktif mungkin nanti kita bagi-bagi topi ya. Iya. Everyone can be cool nih. Di sisi kanannya ada tagline Denendef ya. Luar biasa. Ini logo barunya Ja. Di subscribe. Oke. Logo barunya. Akan kita ditongolin Ja di sini Ja biar di subscribe Ja, lonceng aktifkan. Siap, nanti Marco tuh yang tukang ini. Iya ya, nanti jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Ini wajib banget untuk kalian nonton sampai habis kita karena juga ada gelang-gelang nih buat bagi-bagi ke kita punya customer setia nih. Customer setia. Oh iya, kita juga ada gelang ya. Iya, keren loh ini. Keren. Desain original ini. Original, mantap. Ini gelang karet ya. Ada 8 warna ya, bener ya? 8 warna ya. Luar biasa gelang-gelang. Pak, ini udahlah kita balik lagi ke acara. Nih terus acara kapan, di mana, apa bisa nggak di ini? Mungkin nanti acaranya konsepnya kayak apa gitu. Jadi mungkin kapannya itu saya jawab dulu 21 September 2024. Puncak acara. Puncak acaranya itu bagi-bagi hadiahnya di sana. Itu nggak bisa diwakilin loh ya. Nggak bisa diwakilin. Nggak bisa diwakili. Jadi yang belanja paling banyak wajib bawa struk. Dia harus sendiri yang harus. Hadiah langsung ya ini. Hati-hati soalnya suka banyak itu tuh apa kabar burung gitu bilangnya dikocok. Oke, arisan. Undian bukan undian. Ini bukan undian. Hadiah langsung. Siapa penjual terbanyak
barang Denendef Group langsung dapat mobil. Bukan langsung. tipu-tipu. Bukan Makanya tipu-tipu. nggak boleh diwakilin. Takutnya kan ntar siapa. Customer kita yang lain Nggak kan boleh. prasangka dong. Langsung. Jangan-jangan keluarganya nih adik. Iya takutnya kayak gitu kan. Makanya tidak boleh diwakilkan. Betul ya. Jadi itu sebenarnya banyak tuh yang kayak gitu tuh ya. Bilang ada mobil nggak tahu yang menangnya juga saudara Itu mobil sendiri baru gitu. ya Jaya, baru mobil dari dealer loh. Bah, jangan Bukan dari main-main. Mobcast, bukan dari showroom Mobcast. Jadi mobil baru. Baru, Grace. 3 mobil. 3 mobil ya. Mungkin bisa di-spill nggak hadiah mobil apa aja tuh, Pak? Boleh di-spill nggak? Mau di-spill nggak nih? Boleh di-spill nggak? Di itu kan ada. Oh udah ada ya. Oh ya di kita. di brosur ya. Mobilnya satu buat jalan-jalan keluarga yang juara 1. Oke. Agak gede. Iya, agak gede. Nomor 2 Untuk usaha. buat usaha. Jangan lupa Kacang lupa kulit. kacang lupa kulit. Kayak ketiga? Dulu kan pakai Grand Max kita. Oh, Nyetir Bapak sendiri. pakai Grand Max ya? Iyalah. Oh, keren. Ngirim-ngirim barang ke toko dulu belum ada supir cuma satu kan. Satu satu. supir ya lagi kerja mungkin di gudang sekalian terus serabutan supirnya. Oke. Nah, saya nganter barang. Oh, Bapak sendiri Nganter barang, nyetir sendiri. Wow. Gitu, bolak-balik. Tuh, ini kok yang ketiga nih buat apa nih? Buat jemput pacar apa gimana? Yang ketiga bisa Bisa buat nge-grab juga kali ya? Tetap 2-3 bisa buat bawa barang. Bisa lah ya, aman karena besar semua ya. intinya harus bisa bawa barang. Harus bisa bawa barang ya, Pak. Tapi terus nanti acaranya tuh apa aja agendanya mungkin bisa dibocorin nggak Pak? Tapi Selain jangan khawatir bagi-bagi. loh ya, jangan khawatir. Walaupun cuma mobil 3, motor masih banyak. Nah, motor juga tuh. Ya, motor ada beberapa unit kan Jangan ya. sampai pulang nggak bawa apa-apa. Betul. Bagi customer setia Denendef ya ingat, jangan sampai pulang nggak bawa apa-apa. Harus bawa sesuatu ya. Pergi naik Grab, pulang bawa mobil. Pulang bawa mobil. Jadi pulang bukan cuma dapat ucapan terima kasih doang nggak Pak ya? Tapi nanti agendanya apa sih Pak? Boleh tahu nggak Pak? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis nggak acaranya? Mungkin nanti ada artis mungkin atau ada Rencananya apa gitu? sih kan ada beberapa artis yang Pak David suka, saya suka gitu kan. Lagi di nego-nego nih. Ini, Ada waktunya. Inisialnya Pak, inisialnya Pak. Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak? Inisialnya A Inisialnya A sama S. sama S. Siapa tuh? Coba komen di bawah. Ada yang tahu nggak tuh siapa tuh? Inisial A sama S. Saya kira N tadi. Kalau N saya ya. Kalau salah Enggak, kalau canda. Kalau apa tadi Pak? Itu apa? Oh, ada ini nggak Pak? Apa namanya nanti apresiasi buat distributor tuh? Apa tuh Pak kira-kira nanti? ya jadi kan sengaja kita adain Acara ini. acara Gebiar ini kan. Itu salah satunya adalah supaya UMKM semangat, supaya reseller kita semangat, supaya Tanah Abang bangkit lagi. Bangkit lagi. Sebenarnya sih bukan bangkit sih, lebih semangat aja gitu. Lebih semangat Nggak lagi. sepi-sepi amat kok. Iya. Supaya digembar-gemborin itu mungkin kan kemarin lagi masalah TikTok kali digembar-gemborin Betul, kan. betul banget. Sebenarnya mah pedagang lancar-lancar aja sih. Lancar-lancar aja. Tapi sebenarnya kalau kita singgung TikTok sedikit nih Pak, kan TikTok kita sama-sama tahu lah ya. TikTok kan keranjang kuningnya udah nggak ada ya. Berpengaruh nggak Pak di online-nya Denendef? Kan yang belanja di grosir di Tanah Abang kan yang jualan online juga. Gimana sih? Oh iya, sama-sama aja sebenarnya Pak ya. Sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Iyalah. Jadi kok dibilang berkurang ya mungkin ada lah Pak ya. Ada pasti berbeda lah ya karena keranjang kuning udah nggak ada kan. Ya pasti. cuman nggak bisa check out aja di sana kan. Iya, jadi Tapi harus- kan media lain masih ada dan masih orang belanja. Orang yang sama masih belanja. masih tetap belanja continuity ya. Nggak ada masalah. Wah, berarti Justru kita juga lagi ngundang influencer. Sebutannya apa kok? Itu affiliate. Affiliator juga untuk bantu pasarin produk kita, jualin produk kita. Iya nih afiliator kan suka apa bilang TikTok tutup melulu kan, tuh saya nontonin TikTok kan ceritain TikTok tutup melulu kan, keranjang kuning ada sedih. Ini lagi ada bagi-bagi mobil, motor. Iya. Lo ikut dong nih, Tuh. afiliator nih kita undang Jual nih. baju udah dapat untung, dapat mobil pula. dapat mobil Nah. pula. Ini si afiliator nanti juga bakal diundang nggak sih di Puncak Diundang. Action? Diundang ya. Undangan terbuka apa khusus nih kita perlu Enggak list? kan, yang penjualan diurut kan, berapa ratus orang yang ikut kita punya Gebiar ini, pesta ini. Iya. Yang penjualan terbanyak termasuk afiliator, siapapun yang menjual barang kita diundang semua. Diundang semua. Mereka langsung boleh ya. live loh.
Oh mereka boleh live di acara DNDF nanti. Live. Oh keren tuh. Nah buat afiliator tuh, ayolah semangat lagi lah pergerakannya ya. Berarti itu jadi salah satu agenda juga nanti selain bagi-bagi mobil itu juga ada fasilitas juga ya untuk afiliator. Afiliator sangat terbuka lah. Sangat terbuka ya. Jangan sedih TikTok ditutup lah, ini kita lagi bukain jalan nih kan buat teman-teman semua kan afiliator. Kontak lah. Kontak ya langsung ya. Nanti kita cantumin di deskripsi bawah ya nanti ya buat teman-teman afiliator mungkin dnndef.id. dnndef.id ya nama akun TikToknya ya. Keren banget ya. Ini Bapak kan udah 12 tahun, hampir 12 tahun lah ya berdiri DNDF ini kan udah oke, udah sukses sebagai seorang pengusaha di bidang clothing line. Mungkin ada tips nggak Pak? Buat teman-teman yang nonton yang mungkin baru ngerangkak atau baru punya ide doang nih mau buka usaha bisnis, ada nggak? Ini yang jago dagang nih. Coba. Tapi saya pengen dua-duanya sih jawab. Ini kayaknya luar biasa. Yang jago dagang. Pak David dulu kali ya. Gimana Pak cara sukses dari sisi kalau pemasaran, marketing, master nih. Atau secara umum lah Pak. Secara umum boleh ya mungkin secara dari sisi produksi gue bisa jelasin sedikit. Boleh. Gimana tuh Pak biar sukses? Balik lagi ke orangnya dulu paling pertama. Pasti untuk bisa berhasil pasti ada gagal. Pasti ya. Ada kegagalan, makanya kita harus siap menerima kegagalan untuk mencapai keberhasilan, kasar katanya kan gitu. Oke. Nah, kalau untuk pemasaran zaman sekarang kan udah serba gampang ya. Nggak perlu modal gede, nggak perlu sewa toko, nggak perlu bikin gedung yang bagus-bagus untuk jualan di TikTok. Bahkan orang Tanah Abang aja banyak takut sama TikTok kok, terbukti kan? Iya, betul. Makanya kembali lagi ya kita ngundang semuanya gitu loh. Kita ngundang semuanya. Iya, untuk bantu kita jualin produk kita, jadi affiliator kita gitu. Jadi affiliator. Tapi kalau secara umum Pak, gimana caranya biar sukses? Ini kita pertanyaan ini aja ya. Maksudnya ini kayak pertanyaan umum atau pertanyaan bodoh-bodohan aja. Iya kayak temen nongkrong, lu kok sekarang maju banget sih, lu tipsnya apa gitu? Tipsnya apa? Atau gini, lu udah sukses sekarang pinjam 100 dong. Gak, tapi gimana Pak? Misalnya ada orang yang nanya Bapak, gimana cara sukses kayak Bapak Pak? Misalnya saya ini mengidolakan Bapak nih, saya pengen sukses kayak Bapak, gimana caranya Pak? Waduh, kalau ditanya gitu bingung, gimana kok coba kok? Tuh coba. Nyangka gak sih sukses kayak sekarang, nyangka gak sih? Dulu, iya kan dari susah gitu ya. Gimana sih? Intinya trial and error lah. Trial and error. Selama nggak menyerah, pasti kan coba terus, diperbaikin terus. Gagal udah, ditepu udah, nggak dibayar udah. Udah komplit semuanya kayaknya ya. Konsisten. Kita harus konsisten, kita harus tetap semangat. Jangan TikTok tutup, cuap. Aduh. tapi gini Pak, maaf saya potong. Bapak pernah nggak sih kayak ikut seminar bisnis gitu atau punya guru bisnis gitu? Pernah. Pasti pernah lah. Coaching gitu. Ada nggak sih itu yang kayak bener-bener membuat Bapak wah ternyata ini nasihat dari guru? Benar. Pasti kalau ikut seminar gitu mah benar. Cuman pada prakteknya kita pindah-pindah sendiri deh, tambah-tambahin sendiri lah. Kayak kita mau masak makanan kan banyak tuh di YouTube. Racikannya mau udah ada, tapi kalau kurang asin, lu tambahin garam nggak? Iya pasti. Iya, kurang manis. Ada bumbu rahasia. Ada bumbu rahasia. Waduh, luar biasa ya. Secret recipe. Tapi ini kalau kita bicara masalah kursus, masalah kuliah bisnis, menurut Bapak akademis penting nggak sih? Penting nggak? Padahal Pak David kan tadi Markom ya, jurusan kuliah. Kalau Pak Denny apa tadi? Itu akuntansi ya. Itu sebenarnya penting, ngaruh nggak sih Pak? Penting dong, kalau urusan sekolah akademis gitu kan penting. Kalau misalnya kita ketemu orang kan kalau enggak ini kan agak kurang pasti nyambung. Pasti ada basicnya lah. Agak kurang nyambung lah. Iya betul juga sih Pak. Gitu. Ya penting lah, pasti harus Pak ya. Tapi kan pengalaman kan nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Itu guru terbaik Pak. Iya. Jadi makanya kalau ngomong guru terbaik tuh pas kemarin COVID sih. Nah iya tuh DNDF masih eksis loh. Saya dengar dari karyawan-karyawan Bapak nih. DNDF bener-bener masih berdiri, aman semuanya, itu kan luar biasa. Ngirim barang sendiri. Ya. Soalnya kan kemarin kebetulan supir kita kan beberapa kita balikin kan.
Oh dirumahkan. Bukan dirumahkan, apa ya? Saat itu COVID, jadi kan Itu takut. lagi parah-parahnya Cuk. Iya, jadi kita takut lah. 2020 ya. Yang pas lagi parah-parahnya itu benar-benar kita tuh tutup total kan. Karena kita sih nggak ada yang dipecat ya kok ya. Nah itu dia, itu saya yang bener-bener menurut saya sih ajaib sih D&F sampai nggak mecat orang ya. Tapi balik lagi sebagian customer kita juga banyak yang terpukul. Debt store. Kita kan banyak kerjasama sama Debt store. Debt store besar ya betul. Mereka kan memang gedungnya nggak boleh buka. Nggak boleh buka? Iya nggak boleh buka terkait COVID kan. Tapi memang ya, market kita yang UMKM itu masih berjaya bahkan. Masih berjaya. Tapi omset lumayan nggak nurun Pak waktu pandemi? Lumayan. Apa biasa aja apa? Bagus Ja. Bagus? Bagus. D&F jangan main-main. Lu tepuk tangannya mana nih? Ja, gak usah jauh-jauh Ja. Jadi yang kemarin ini TikTok bilang tutup kan, terus juga memang kan kondisi pasar agak lesu, mungkin nggak tahu mungkin mau apa pemilihan atau apa nggak. Oh iya benar. Mungkin ada efek kemana lah nggak tahu, mungkin efek apalah kita kan dengar berita gitu kan. Tapi sebenarnya ngobrol sama teman kemarin di tongkrongan, iya kan, ramean COVID katanya. Ramean berarti COVID rame nggak? Nah kebuka kartunya kan? Kebuka ya. Berarti ramean COVID itu COVID rame, tapi kan nggak bisa produksi, orang kagak ada. Oh iya, manpowernya nggak ada. Makanya balik lagi kita nggak boleh main-main sama UMKM. Nggak boleh main-main sama UMKM. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Iya UMKM tuh marketnya besar banget. Besar banget. Makanya kita support banget sama UMKM. Makanya kita bikin Gebiar ini kan balik lagi. Oh iya ya, bikin Gebiar ini benar-benar untuk support UMKM ya. Tadi singgung masalah bentar lagi kan mau ada pemilihan nih. Kita singgung politik dikit lah ya kan. Agak-agak ngeri nih. Aduh gak apa-apa. Ini pertanyaan aman. Enggak, kita netral. Netral ya. Apa yang dari hati, apa yang ini. Tapi gini Pak, ada nggak sih harapan sebagai seorang pengusaha gitu ya Pak David sama Pak Denny, ada nggak harapan kedepannya bagi siapapun nanti pemerintah ataupun pemimpin yang terpilih, ada nggak harapannya yang mungkin lebih memakmurkan UMKM mungkin atau yang lebih memakmurkan pebisnis mungkin, ada nggak Pak harapannya Pak? Nah itu gimana loh? Iya kan sekarang kan pemerintah presiden lah, dukung banget UMKM kan? Dukung banget UMKM ya kan? Salah satunya apa Pak yang paling terasa di Bapak Pak? Kebijakan pemerintah mendukung UMKM itu apa? Produk impor dipersulit. Dipersulit. Kan dengar beritanya produk impor kan sekarang kan, saya kan suka belanja di itu kan? Di S. Impor juga kan? Pas mau ngeklik checkout nggak bisa loh, udah ditutup. Ternyata saya baca-baca katanya harga di bawah berapa udah nggak bisa masuk Indonesia. Berarti kan udah didukung itu. Ya itu salah satu bentuk dukungan pemerintah. Nah yang lagi heboh sekarang mobil listrik dapat apa? Subsidi. Oh iya betul. Pemerintah kan dukung. Nah pemerintah dukung juga dong nih yang bisnis fashion, UMKM fashion nih didukung nih. E-commerce pajaknya jangan gede-gede. Produk lokal dapat diskon pajak Pak. Nah tuh ya berarti ya. Itu penting sih ya pajaknya. Jangan pajak mobil listrik. Kemarin 1% kalau nggak salah saya baca, kalau nggak salah ya. Subsidi. Mohon maaf kalau salah nih. Iya, mohon maaf ya. Pokoknya yang saya tahu 1% doang tuh. Nah pajak UMKM ini bagaimana? Ya kan? Khususnya untuk disupport dong, ya kan? Sama e-commerce kan sekarang potongannya gede. Gede potongan e-commerce. Nah, itu. Iya sih, ya, mungkin. Soalnya kan kita kan di bidang garment tekstil ini menyerap tenaga kerja banyak loh, banyak banget bahkan. Banyak banget tenaga kerja. Banyak banget tenaga kerja garment tekstil tuh banyak banget. Jadi ini cukup menolong juga untuk ini ya, untuk kemakmuran masyarakat lah ya, karena menyediakan lapangan kerja, ya kan. Banget. Jadi orang bisa lebih merata lah ya. Iya makanya kan? kita harap support dari pemerintah. Kalau kita nggak disupport gimana mau saing barang impor? Gitu betul. Kan? Ya, memang harus support banget produk lokal ya. Produk UMKM, lokal ya. dong. Tapi Pak gini, ini saya ada pertanyaan yang cukup menarik nih sebenarnya. Kalau nggak jadi pebisnis Pak David sama Pak Denny itu jadi apa kira-kira? Nih kalau saya nggak kerja di D&F ya, mungkin saya udah jadi apa gitu misalnya. Entah jadi penulis berita mungkin atau jadi penyiar radio mungkin. Nah kalau Pak David sama Pak Denny jadi apa nih kira-kira? Coba mungkin bisa cerita nggak dulu angan-angan pas SMA, aduh gue pengen jadi model misalnya nih Pak David ya kan? Atau Pak Denny gue pengen jadi pembalap gitu, ada nggak sih Pak? Waduh, kok cita-cita ya? Apa tuh Pak? Angan-angan kira-kira. Kalau nggak jadi Pak pengusaha, Pak Denny dulu apa? Gue kan dulu kan awalnya kan bergulit di dunia saham.
Saham, Iya. broker. Enggak, sempat jadi mentor saham gitu, ngajarin orang main saham, trading gitu. Oh itu kok bisa Pak? Teknikal ya, teknikal tapi. Kalau zaman sekarang udah canggih, tinggal buka Google kelihatan semua itu. Kelihatan semua ya. Iya, zaman dulu mah kita kan diajarin sama guru impor dari Singapura. Oh Bapak berarti pas di saham itu Bapak dari bawah dulu baru jadi mentor? Iya, jadi main saham, ketemu teman punya bos. Ah, Dikenalin lah bosnya, akhirnya yuk ikut gua lu kerja gitu kan. Ngajarin orang main saham gitu. Ngajarin orang main saham. Iya, mungkin dulu kalau sampai sekarang masih main saham, gua udah di viral di berita bro yang kemarin ditangkepin itu apa? yang huruf B itu ya awalnya. Iya, yang bodong itu. Apa trading bodong. Trading nah, bodong. mungkin salah satunya gua tuh tadi kemarin. puji Tuhan gua dikasih Tuhan jalan yang lempeng. Lu susah dulu deh, kemarin lu dagang sepil lu sekarang mendingan kan lu. Iya. Tapi Bapak ngerti itu mekanismenya berarti ya? Ngerti Pas banget gua ya? kan sibuk, gua kan sibuk, udah nggak begitu fokus lah di situ. Iya. Pas ada kasusnya itu, gua coba pelajarin nih apa nih. Wah ini mah gila gua bilang. Oh. Timbal tebak atas apa bawah. Oh iya, tinggal tebak atas apa bawah. Iya tuh kalau trading yang benar kan diprediksi dulu. Fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana. Lah ini pencet atas sama bawah tuh bodong itu mah. Dikasih charting palsu. Nah itu kan kalau Pak Dedi, kalau Pak David jadi apa kira-kira Pak? Saya jujur nggak ada pengalaman kerja sih, tapi mungkin pasti coba kerja di corporate gede dulu, mungkin. Ya. Jadi lulus kuliah seandainya nggak jadi pebisnis ya ceritanya, mungkin Bapak akan kerja di sebuah perusahaan gitu. Tapi ada nggak sih cita-cita Bapak memang udah men-setting diri Bapak bakal jadi seorang pengusaha atau pernah ada cita-cita lain gitu Pak? Waktu SMA nih cita-cita masa remaja gitu loh. Ada nggak sih Pak? Saya memang udah dari awal memang udah terkonsep mau usaha. Memang mau Sebelumnya usaha. karena saya masih punya kakak lagi satu perempuan. Dia ngajarin saya sih awalnya. Oh Bu Fani. Dia dulu ikut cici saya, jago dagang dia. Jago dagang. Jago dagang. Oh dulu. Nanti kita undang ya Bu Fani ya. Boleh banget tuh, boleh banget. Ini bukan kaleng-kaleng ini kakak saya ini. Bukan kaleng-kaleng ya, luar biasa ya. Pak 3 bersaudara, Bu Fani, Pak Denny, Pak David. Yang paling sukses siapa? Kalau ditanya siapa yang paling sukses, semuanya sukses. Gak yang paling sukses. Tapi kan harapannya semua paling sukses. Semua harus sukses. Karena kita kan satu kesatuan di sini. Satu kesatuan. Iya. Mungkin Bapak mau nggak ini promosiin lagi masalah Gebiar dan Endev yang sangat spektakuler ini ya kan di tengah kondisi Tanah Abang. Gini aja, kita kan di blast terus kita punya sosmed ya, di IG kita, di WhatsApp kita, di TikTok juga, di Shopee ya atau di mana? Bukan di Instagram. Di Instagram, medsos ya. Pantau terus aja medsos kita, iya. Pantau terus ya. Kan ada kontak personnya. Oh ya ada Langsung ya. ke Udah admin. langsung ya. Nanti bisa dikontak langsung ya ke admin ya. Brosur juga udah disebar ke seluruh penjuru Ke seluruh penjuru. Indonesia Raya. Berarti teman-teman yang di Indonesia bagian timur, di Aceh, di Medan itu semua bakalan dapat Semua. brosur dan semua boleh ikut ya. Semua ikut. Semuanya boleh ikut. Nah, buat penonton nih yang bos-bos luar kota, jarang buka karung. Nah, itu di dalamnya ada brosurnya. Jadi kalau anak buahnya bongkar karung, brosurnya kasih ke bosnya nih. Kasih ke bosnya. Nah, itu Gebiar itu supaya ya. tahu Info infonya. tentang Gebiar. Itu ini satu lagi Pak. Ini kita bahas Gebiar sedikit lagi ya. Itu kan nanti berarti invoice-nya tuh harus dibawa ya pas acara ya. Semua invoice belanjaan sebagai bukti dia adalah pembeli terbanyak itu harus dibawa Sebetulnya ya. di komputer kita udah ada database-nya sih. Udah ada, tapi Udah itu kayak ada lebih untuk database-nya. menguatkan. Untuk mungkin ya. menguatkan, mungkin dia berasa, oh gua layaknya dapat mobil nih. Ternyata kok bukan gue yang dapat Ya. mobil gitu. Kan dia kan kalau bawa bukti, ini transaksi kita sekian gitu. Ya. Untuk Jadi, menguatkan aja. menguatkan aja Tapi ya. kita balik lagi, kita semua kan by system. By system. Iya, ya. jadi sistem kita udah ada data kuat gitu. Data yang kuat. Ya itu buat semua penonton ya, buat teman-teman yang nonton itu wajib banget ikutin semua regulasi yang berlaku. Ya tadi itu benar banget tuh kata Pak Denny tadi, buat bos-bos mungkin yang malas buka karung, yang buka karung anak buahnya Ya kan. pasti kan karyawannya lah ya, staffnya yang buka barang yang kita kirim. Padahal di dalamnya itu udah kita selipin gitu. Udah selipin brosurnya ya. Jadi ya harus siap-siap lah ya kalau merasa belanja terbanyak itu harus siap-siap berangkat ke sini di September 2024 ya. Betul ya? Betul. Tuh hadiahnya udah luar biasa banget tuh. Ada 3 unit sepeda motor, ada handphone 7 flagship. unit. Oh 7 unit, sorry. 7 unit luar biasa. Ada flagship juga. Flagshipnya berapa unit tuh Pak?
Ada berapa unit? Berapa unit flagship kita? Satu aja kali. Satu ya. Tapi kalau flagship ini diundi kan? Diundi. Kalau flagship kesian kalau semuanya pada lesu ntar yang datang. Oh iya. Iya orangnya. Mungkin di Tanah Abang kita bukan yang paling sukses. Tapi yang paling berani ngadain gebiar ini kita. Nah betul banget itu luar biasa sih. Bukan kita yang paling hebat. Bukan kita yang paling hebat. Banyak yang lebih hebat dari kita. Tapi kita salah satu yang mau support lah UMKM. Yang mau support. Bangkitkan kembali Tanah Abang gitu kan konsepnya. Gokil luar biasa. Jadi bukan cuman reseller kita, pedagang luar kota yang biasa belanja sama kita. Toko sebelah mau ikutan juga boleh. Oh boleh? Boleh dong. Gak masalah. Lu buka toko nih sebelah Denendef. Lu jualin barang saya nih. Dapat mobil. Tuh, coba tuh. Hari gini mah yang penting followers. Yang penting followers. Luar biasa. Jadi nggak pilih-pilih ya, nggak pilih-pilih. Semuanya boleh. Saya betul-benar support ya. Ini kita yang paling penting sih ya kalau dari saya pribadi dan saya yakin bapak juga setuju ya pada Pak Denny, kita harus support brand lokal. Ya itu penting ya Pak ya. Untuk menjaga agar semuanya stabil nih ya, barang-barang kita juga laku bisa dipandang di negara-negara tetangga mungkin. Tapi saya tambahin sedikit ya, kurangin deh pakai barang-barang branded apalagi yang KW. Merusak mental bangsa itu aja menurut saya. Mendingan pakai barang ori walaupun lokal. Tapi masalah ori. Betul, saya setuju sih itu, saya setuju. Pak, satu lagi nih, saya ada sedikit pertanyaan yang lagi-lagi menggelitik nih. Pernah nggak sih kepikiran mau expand ke negara tetangga? Malaysia mungkin, Brunei, Singapura? Kalau di luar negeri, expandnya maksudnya gimana? Kalau yang belanja PO ada. Reseller kita banyak di luar negeri. Oh banyak, udah ada ya? Yang sampai di Afrika juga ada. Wow, mantap dong Denendef. Iya. Mungkin nggak kepikiran buka distro di sana mungkin? Di Malaysia mungkin? Justru kita mau maksimalin dulu di Indo. Di Indo aja walaupun kita udah jualan banyak, tapi dia nggak sadar. Dia pakai baju Denendef mungkin dia nggak sadar. Ingat ya yang pertama kali tadi baru ditanya, 300 juta penduduk Indonesia. Oh iya, 1%-nya. Kalau market udah kita tangkap semua, Indo baru mungkin kita mulai ekspansi ke luar negeri ya, luar biasa. Gitu aja kali ya. Ngobrol-ngobrol kita mungkin ada tambahan lain dari Bapak yang udah mungkin dulu ceritain. Masih ada hari esok ya. Masih ada hari esok. Nantikan podcast Denendef episode 2. Episode 2 nanti ada Bu Fani. Ada special guest. Iya, ini buat teman-teman semua nih tujuan podcast ini sebenarnya sih selain apa namanya biar kalian kenal sama ownernya. Tapi gini loh, ini saya cerita sedikit Pak ya. Semalam saya ketemu salah satu teman saya. Dia itu direktur sebuah pabrik itu ya, mungkin saya nggak usah sebutin lah namanya. Dia tuh tahu loh Denendef. Katanya dia di Serang sana. Dia tahu di Denendef itu dia tahu. Katanya di mana-mana hampir semua tuh orang pakai Denendef. Gitu loh. Cuman dia kayak nggak asing aja gitu. Pas saya bilang saya kerja di Denendef tuh nggak asing loh. Banyak loh di daerah Serang sana tuh banyak Denendef katanya. Tapi mungkin namanya nggak begitu besar. Ini juga ya tujuan podcast ini kan sebenarnya biar teman-teman juga tahu Denendef itu ownernya ada. Terus juga informasi tentang gebiar tadi ya. Kita mungkin sharing pengalaman sharing pengalaman. Mengedukasi juga pemirsa kita gitu. Iya, mengedukasi semua ya. Sama apa namanya, semoga pengalaman ini kan bisa menjadi dampak positif lah ya buat semua yang nonton kita. Mengentertain juga. Iya, menghibur juga ya. Apakah kalian terhibur? Semoga terhibur lah ya. Mungkin gitu aja kali ya. Makanya nanti biar nggak bosan, episode selanjutnya kita panggil special guest. Iya, mungkin ini episode selanjutnya kita bisa undang Bu Fani mungkin ya. Ya, Bu Fani dulu lah. Bu Fani dulu ya. Ini suksesnya juga udah luar biasa nih ya. Kata orang-orang di balik layar Denendef kan gitu. Iya, soalnya kata security Denendef rumah Bu Fani ini besar sekali katanya. Waduh. Saya penasaran malah. Apa mau kita review rumahnya? Boleh juga. Gimana Bu? Katanya besar sekali rumahnya nih, ya kan? Pasti suksesnya juga gak kaleng-kaleng ya kan? Oke lah Pak David, Pak Denny, terima kasih banyak udah atas waktunya. Udah mau ngobrol-ngobrol. Saya doakan sukses selalu dan Denendef makin besar ya. Gitu aja ya. Mungkin buat teman-teman jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng karena podcast ini akan terus berjalan ya, akan terus berjalan dan akan menghadirkan bintang tamu yang sayang banget kalau kalian semua lewatkan ya. Gitu aja, gua Nofreza dan ada Pak David dan Pak Denny pamit undur diri dari hadapan kalian. See you. Yuk, thank you.
Everyone